Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Siti Komariah, NIM 23012036, Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai telemedicine dalam fisioterapi. Tujuan saya adalah menjelaskan bagaimana telemedicine bisa mendukung layanan fisioterapi, terutama dalam era digital saat ini, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi. Sebelumnya, mungkin dari beberapa teman-teman sudah ada yang tahu apa itu telemedicine. Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam bidang fisioterapi, telemedicine memungkinkan pasien untuk tetap menerima bimbingan latihan, konsultasi, maupun evaluasi dari fisioterapis walaupun tidak berada di ruangan yang sama. Kemudian yaitu manfaat telemedicine dalam fisioterapi. Yang pertama, aksesibilitas. Jadi pasien yang rumahnya berada di daerah terpencil tetap bisa melakukan komunikasi dengan fisioterapis. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu dan biaya, yaitu mengurangi kebutuhan atau keperluan untuk perjalanan ke rumah sakit. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu peningkatan kepatuhan pasien. Biasanya sudah ada pengingat digital atau interaksi rutin yang biasa dilakukan di suatu aplikasi tersebut. Sudah ada beberapa contoh telemedicine dalam fisioterapi seperti kasus yang pertama yaitu pasien pasca rawat inap, pasien stroke melakukan latihan pergerakan dengan fisioterapis melalui video call. Kemudian fisioterapis bisa melakukan contoh pergerakan secara langsung di video call tersebut. Kemudian contoh kasus yang kedua yaitu saat pandemi COVID-19, itu banyak pasien mengalami cedera muskuloskeletal, itu tetap bisa melakukan konsultasi dan latihan di rumah dan tentunya dipantau oleh fisioterapis. Namun dari semua manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, tetap ada tantangan telemedicine dalam fisioterapi, yaitu contohnya internet yang belum tentu bisa memadai di beberapa daerah tertentu. Kemudian latihan gerakan fisioterapi yang memang harus memerlukan sentuhan langsung oleh fisioterapis, dan keamanan data pasien. Pesan saya, mari kita sebagai calon tenaga kesehatan ikut mendukung penerapan teknologi ini agar layanan fisioterapi bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kita bakal bahas soal tampilan aplikasinya. Nah, di sini kita ambil 3 sampel nih. Yang pertama Halodoc, Good Doctor, dan satu lagi adalah Halo Dokter. Kesan pertama waktu kita coba buka laman awal Halodoc itu adalah iconsnya cukup crowded sih. Tapi setelah melihat beberapa saat, baru paham tata posisinya itu gimana. Jadi fitur utama ada di 4 icon atas, dan itu isinya konsultasi dokter, janji RS, toko obat, dan periksa lab. Dan setelah kita scroll ke bawah itu baru kelihatan tuh fitur-fitur tambahan lainnya itu kayak gimana. Nah, terus di laman awal Good Doctor itu ada beberapa kategori layanan yang bisa kita pilih, tapi tampilannya menurut kita itu lebih mudah dipahami karena ada bantuan penjelasan tulisan yang cukup informatif. Nah, di laman pertama itu ada artikel-artikel dan ada tips khususnya tentang COVID-19 yang di-highlight. Sedangkan konsultasi dokter itu ada di laman kedua, dan tiap kategori spesialis itu juga ada penjelasannya, kayak macam penyakit apa aja nih yang biasa ditanyakan untuk ke dokter spesialis ini gitu. So far gue pribadi sih lebih suka ya sama tampilan app si Good Doctor ini karena lebih berasa user friendly untuk pengguna yang pertama kali bakal pakai layanan ini. Nah, berbeda sama 2 app sebelumnya, Halo Dokter tuh punya tampilan laman awal yang agak beda. Jadi kita tuh langsung dikasih daftar dokter dari berbagai spesialis. Jadi menurut gue ini bakal lebih memangkas waktu aja sih untuk proses pencarian dokter untuk kita konsultasi. Sementara fitur tambahan lainnya itu ada di 3 laman berikutnya. Nah, selanjutnya bakal kita bahas itu adalah kolom artikel di aplikasi telemedicine. Ketiga app ini tuh punya kanal artikel yang bisa dibaca sama pengguna-penggunanya, dan ketiganya punya isi artikel soal berbagai penyakit, terus juga tips sehat, update COVID-19, dan berbagai artikel kesehatan lainnya.
Tapi ada perbedaan nih yang lumayan cukup menarik perhatian, yaitu dari Halodoc. Di Halodoc itu ada tambahan widget chat dokter. Jadi waktu kita berhenti men-scroll artikelnya, nanti bakal ada muncul chat box tulisannya untuk hubungi dokter. Dan spesialisasi dokter itu yang ditampilin disesuaikan sama isi artikel yang sedang kita baca. Jadi rasanya kayak app ini tuh paham gitu loh sama apa yang kita butuh. Oke, selanjutnya adalah ternyata Good Doctor itu udah kerjasama sama Grab, dan ini jadi info yang menarik sih. Jadi kalau misalnya kalian punya problem di storage HP yang sedikit, contohnya kayak gue, ini tuh bisa jadi alternatif karena cuma pakai satu app aja kalian bisa manfaatin dua fungsi sekaligus. Jadi untuk konsultasi ke dokter itu bisa lewat aplikasi Grab dan rasanya kayak makin praktis aja sih. Nah di Grab ini, fitur Good Doctor itu ada di kolom Grab Health, jadi langsung aja bisa kalian coba. Masih ngomongin soal fitur-fitur unik, nah ini fitur unik lainnya nih yang menarik adalah datangnya dari Halodoc. Jadi Halodoc tuh punya fitur periksa kesehatan sendiri, contohnya kayak periksa risiko jantung, bahkan juga bisa untuk ngingetin kita harus minum obat tuh kapan aja. Terus juga bisa periksa diabetes, kalkulator BMI, dan lain-lain. Yang caranya itu kita lakuinnya dengan mengisi data yang diminta untuk fungsinya mempermudah diagnosis awal. Di app telemedicine ini kita juga bisa loh sambungin asuransi yang kita punya. Nah di Alo Dokter juga ada fitur layanan yang berbeda nih, namanya Alo Proteksi. Jadi fungsinya itu untuk santunan rawat inap dan unlimited chat dokter spesialis. Jadi nanti kita bakal bayar anggaran per bulannya gitu. Nah setelah tadi kita udah bahas soal layanan-layanannya, sekarang adalah pembelian obat. Jadi pembelian obat itu di ketiga app ini punya cara yang gampang sih dilakuin, tapi ada perbedaannya nih di tipe pengiriman. Jadi Good Doctor sama Halodoc itu punya opsi reguler yang dikirim yang bakal sampai itu 2-5 hari dan instan yang bakal sampai 40-60 menit. Jadi kalau misalnya kebutuhan mendesak, kita punya opsi yang lebih cepat. Sementara kalau Alo Dokter itu hanya ada opsi reguler aja. Jadi ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah setelah milih layanan atau obat yang kita perlukan, langkah selanjutnya itu pasti adalah menyelesaikan pembayaran. Dari ketiga app ini, Alo Dokter tuh punya opsi pembayaran e-wallet yang lebih lengkap daripada yang keduanya. Jadi Good Doctor itu bisa lewat OVO atau virtual account, Halodoc itu Halodoc Wallet, GoPay, kredit, debit, dan sementara Alo Dokter tuh bisa pakai OVO, GoPay, ShopeePay, dan virtual account. Nah, terus kita juga sempat nih untuk coba ketiga app ini via web, jadi tanpa aplikasi. Ternyata di Alo Dokter dan Good Doctor itu nggak bisa pakai layanan chat dokter, jadi kita harus download aplikasi dulu, jadi langsung diarahin untuk download aplikasinya. Sementara kalau di Halodoc itu kita bisa konsultasi dokter via web, jadi lagi-lagi kalau misalnya ada masalah di storage, kalian bisa cobain akses Halodoc tanpa download aplikasinya. Nah, kita udah bahas tadi perbandingan 3 aplikasi telemedicine. Enaknya aplikasi ini tuh kita cara konsultasinya mudah, terus riwayat dokternya juga terpercaya, jelas, kita bisa track semuanya, dan banyak voucher juga yang bisa diklaim untuk konsultasi ataupun tebus obat. Terus kita juga nggak perlu keluar rumah untuk konsultasi ke dokter atau tebus obat ke apotek, karena semuanya bisa dilakuin di ketiga app ini. Tapi memang sih kekurangannya itu adalah aplikasi telemedicine itu konsultasinya biasanya waktunya juga cepat. Karena pasti beda sih sama konsultasi tatap muka. Tapi untuk konsultasi keluhan atas gejala ringan, ini bisa banget sih dicoba daripada kayak nebak-nebak sendiri gitu kan. Mending langsung chat konsultasi sama dokter yang ahlinya langsung. Nah paling reminder aja sih sebelum kalian konsultasi, baiknya itu paham dulu apa yang lagi dialamin, terus riwayatnya gimana, gejalanya apa aja, semua info tadi itu dikumpulin dulu. Terus nanti semuanya bakal disampaikan sewaktu lagi diskusi, jadi biar lebih detail aja sih info kalian. Dan dokternya juga jadi bisa lebih kasih diagnosis yang lebih tepat lagi. Intinya adanya aplikasi telemedicine ini bisa ngebantu nekan penyebaran COVID-19 juga sih, dan bisa ngurangi resiko tertular COVID-19 juga kalau misalnya kita berkunjung ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya memang sekiranya gejalanya belum berkurang atau makin parah atau perlu ditangani dokter untuk pemeriksaan fisik, memang sih itu perlu langsung konsultasi ke rumah sakit secara langsung biar lebih detail lagi pemeriksaannya. Nah kalau mau janjian dokter di RS pun ternyata sekarang juga udah bisa book via app. Jadi aplikasi telemedicine ini semuanya kita bisa booking reservasi konsultasi dokter di rumah sakit. Jadi memang menurut kita aplikasi telemedicine ini jadi terobosan teknologi yang pastinya bakal membantu kita banget sih, apalagi lagi di masa pandemi kayak gini.
Oke, listeners, itu tadi adalah bahasan kita soal aplikasi telemedicine. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa banget tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian.